langkah untuk melakukan penahanan. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM sebagai tersangka. Dengan suluk sukses. Tim pemenangan Ahok Jarot terus berkonsolidasi, termasuk menghidupkan kerja mesin partai. Kita simak cuplikan pernyataan dari Arya Bima, koordinator tim pemenangan Ahok Jarot. Berikut ini. Pak Basuki Cahayapurnama tetap akan melaksanakan proses kampanye karena itu konsekuensi daripada proses pencalonan Pak Basuki Cahayapurnama yang diatur oleh undang-undang. Jadwal yang rutin yang jelas adalah jam 8 sampai jam 10 pagi akan tetap melakukan silaturahmi warga dalam rangka menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat di rumah Lembang. Pak Jarod Saifullah tetap akan belusuan, tetap akan menyampaikan program-program langsung pada rakyat. Baik, itu tadi pernyataan dari Arya Bima. Kang Gun-Gun, ini kalau kita melihat apa yang terjadi pada pasangan calon Basuki Cahayapurnama dan Jarot ini rasanya kan nggak akan mudah sebetulnya. Ini compare to other yang lain, pasangan yang lain. Apa yang harusnya dilakukan oleh pasangan ini menurut Anda? Pertama, saya mengatakan bahwa harus ada juga keberanian untuk tetap melakukan silaturahmi warga. Oke. Meskipun banyak penolakan. Ya, karena gini, ini saya tidak bicara hanya problem Pak Ahok, tapi ini Indonesia. Maksud saya jangan sampai kemudian ada pengulangan hal yang sama atau menjadikan DKI sebagai role model buruk. Oke. Misalnya bayangkan kalau itu kemudian direplikasi di daerah-daerah lain. Misalnya di pilkada ini ada 101, besok lagi pilkada serentak lagi, kemudian terus. Dan bisa aja ada yang kemudian mencontohkan Mas Bas. Dan ini berbahaya. Oke. Bagi saya ini namanya instrumental conditioning. Jadi pengondisian instrumental yang buruk. Kalau kemudian sampai itu menjadi contoh, menjadi model yang diulang di daerah-daerah lain. Iya. Karena apa? Bahwa publik itu menurut saya selalu ada di 3 zona. Zona penolakan, zona penerimaan, dan non-komitmen. Oke. Dan itu yang mereka melakukan penolakan itu harus juga penolakannya yang menghormati hukum gitu. Oke. Nah, sebetulnya apa yang terjadi sekarang itu sudah menurut Anda tidak menghormati? Ya, tidak menghormati. Sangat tidak menghormati. Sangat tidak menghormati. Dan ini sekali lagi ini bukan hanya problem Jakarta. Karena Jakarta disorot oleh banyak media dan itu di blow up dan itu kemudian beresonansi, yang itu yang saya khawatirkan. Resonansi yang kemudian menasional itu bisa saja memberi semacam stimulus. Karena Jakarta ini menjadi center of the game, gitu, juga menjadi panggung yang juga sangat mendapatkan ruang publicity luar biasa. Oleh karena itu, saya berharap sebenarnya kesadaran berdemokrasi itulah yang kemudian harus sama-sama menjadi perhatian kita. Mas Bas, ini kalau kita melihat apa yang terjadi pada pasangan Ahok Jarot. Tadi Mas Bas bilang bahwa ini apa yang terjadi bisa menjadi blessing in disguise. Tapi proses hukum tetap sesuatu yang tak mudah dijalani. Sementara pilkada juga itu kan harus butuh fokus dan konsentrasi yang luar biasa. Apa yang menurut Anda harusnya dilakukan oleh mereka? Sangat tergantung dari partai-partai pendukung Baja. Oke. Mesin politiknya ini partai, harus. Saya melihat setelah jumpa pers PDIP kemarin ya kalau nggak salah ya. Mulai ada gelagat gairah ya. Ini akan mengelola kampanye Baja secara lebih serius lagi. Mungkin kemarin masih kagok karena situasi politik nasional masih kurang menentu, agak tegang sedikit. Jadi sekarang ini sudah waktunya dan masih ada waktu sekitar 90 hari kali ya kira-kira untuk mengelola Baja ini supaya lebih laku dijual. Saya optimistis karena kerjanya, prestasinya lebih mudah dan Jakarta tadi memang betul menjadi role model ya, vital, strategis dan lain-lain. Tapi ada juga hikmah. Ini kan ibu kota, kesadaran publik ya, pemilih lebih tinggi. Jadi susah di sini untuk bermain curang misalkan ya. Jadi ya saya kira demokrasi itu ya jangan curang, jangan mengerahkan masa, jangan mobokrasi, ya demokrasi. Dan saya kira ini penolakan-penolakan ini harus segera ditangani serius supaya nggak terjadi mobokrasi. Nah ini saya jadi ingat, saya pernah melihat satu MOOC di New York kalau nggak salah.
itu kan mereka kan terkenal, Amerika itu terkenal dengan freedom of speech gitu. Itu tulisannya menarik, freedom of speech is not license to be stupid sebetulnya. Mungkin itu sebetulnya yang harusnya juga dilakukan yang terjadi di mana-mana sih selalu ada pameo ya. Pemilih itu pada dasarnya bodoh, pandir. Karena mereka 5 menit di TPS, akhirnya nyeselnya 5 tahun. Bisa begitu. Tapi Jakarta itu paling enggak, selain tadi bisa menjadi contoh yang jelek-jelek, bisa juga menjadi contoh yang baik sebagai proyek demokrasi. Dan ini akan karena masyarakatnya, pemilihnya 2012 itu sangat antusias, sangat demokratis, nggak terpengaruh oleh politik uang dan lain-lain. Ini menjadi ujian sebetulnya saat ini. Oke, Mas Taufik Basari, ini kalau kita melihat, kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari Pak Surya Paloh misalkan akan melakukan evaluasi, terus juga Pak Akbar Tanjung juga kalau nggak salah sempat mengatakan sebaiknya akan ada evaluasi. Nah ini sebetulnya kan soliditasnya itu kalau mesin partai yang harus bekerja kuat, ini kan soliditasnya sekarang sedang dipertanyakan. Sebenarnya tidak juga, karena kita di partai-partai pendukung ini sangat solid dan sampai saat ini bahkan bekerja dengan sangat keras ya, apalagi juga Partai Nasdem, kita sudah bagi-bagi peran dengan partai pendukung lainnya. Jadi sangat solid ya, bahkan perintah langsung dari Ketua Umum ya kita terus bekerja untuk memenangkan ini. Ya Partai Nasdem tentu secara moral kita punya kewajiban moral untuk terus mendukung pasangan calon. Yang paling pertama kali mendukung Pak Ahok kan juga Nasdem. Nah yang kedua sebenarnya itu menjadi kebanggaan tersendiri ya? Ya di saat-saat orang masih ragu kita langsung memberikan kepercayaan. Kenapa? Karena kita memang melihat bahwa prestasi dan kinerja dari Pak Ahok dan Pak Jarot ini luar biasa. Pak Ahok yang kita lihat ya, itu sangat luar biasa. Ada perubahan yang sangat signifikan yang kita rasakan di Jakarta ini. Baik itu perubahan sistem maupun perubahan mentalnya. Mental birokratnya berubah, mental warga masyarakat juga pelan-pelan berubah. Yang tadinya kacau balau, malas antri, suka menyuap, sekarang tertutup potensi-potensinya sehingga mulai ke arah perubahan yang lebih baik. Tapi kalau kita melihat di media sosial Pak Sumarno, ini kan yang namanya haters dan lovers itu pasti akan berseliweran. Dari KPUD itu ada nggak upaya untuk menjaga supaya 2014 waktu Pilpres itu kan luar biasa sekali dampaknya itu, bahkan sampai sekarang mungkin masih terasa juga gitu. Nah, saya khawatir itu juga akan terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Ya, memang ada ketentuan pasangan calon yang akan berkampanye melalui media sosial, mereka harus mendaftarkan media sosialnya ke KPU. Jadi 1 hari sebelum masa kampanye dimulai, mereka harus mendaftarkan media sosialnya. Dan media yang terdaftar di KPU itulah yang dilakukan pengawasan pemantauan oleh KPU. Tetapi kan yang terjadi di luar akun resmi itu yang luar biasa gitu. Kalau akun resminya tidak ada masalah. Yang akun yang di luar yang terdaftar itulah yang Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo, bekerja sama dengan Polda. Kan mereka Polda ada cybercrime gitu ya. Nah itu yang dilakukan pengawasan begitu. Baik, Kang Gun-Gun singkat saja. Ini adalah ujian demokrasi bukan hanya bagi Jakarta tapi bagi Indonesia. Tanggapan Anda? Iya, demokrasi selalu butuh 2 hal. Pertama adalah stabilitas dan daya tahan demokrasi. Stabilitas bukan militer berarti ya, bukan hanya persoalan militer. Stabilitas dan daya tahan demokrasi. Daya tahan itu salah satunya biasanya diuji pada saat kontestasi, seperti sekarang nih. Bukan hanya bicara soal orang tidak boleh berkelahi dalam tanda petik ya, berkelahi ide gagasan, boleh, sangat boleh. Tetapi ada hal yang lebih urgent, yakni bagaimana proses pertarungan itu punya kanal. Dan kanalnya itu yang kemudian menjadi konsensus politik seperti sekarang. Jangan pernah berpikir misalnya seperti, taruhlah sudah Jokowi terpilih, bermimpi menurunkan Jokowi di tengah jalan tanpa kesalahan konstitusional. Pun demikian Pak Ahok sekarang sudah resmi menjadi kandidat. Jangan kemudian di tengah jalan mencoba untuk di-drop di luar konsensus, di luar hukum maksud saya, di luar hukum. Nah ini yang kemudian akan berbahaya kan. Jadi proses-proses itu menunjukkan bahwa kita ini sudah memiliki daya tahan atau belum dalam konteks berdemokrasi. Closing statement dari Pak Sumarno. Ya, kita berharap ini kan tahapan masih cukup lama ya. Kita berharap bahwa seluruh tahapan dan itu bisa diikuti oleh seluruh pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ya, oleh karena itu kemudian jangan sampai ada hambatan-hambatan di tengah jalan karena semua punya hak sehingga seluruh tahapan nanti bisa terlaksana dengan baik sampai dengan pemungutan suara sampai dengan penetapan calon terpilih. Itu harapan dari KPU. Baik, Mas Taufik Basari, closing statement dari Anda.
Ya, kita berharap kita semua yang terlibat di dalam proses pilkada ini mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar demokrasi kita tetap terbangun dengan baik, dengan etika, dengan moralitas dan hukum. Ya. Oleh karena itulah maka kita berharap juga penyelenggara pemilu bisa berpikir untuk mencari cara-cara terbaik agar ya penolakan-penolakan yang terjadi, yang dikonstruksikan demikian rupa ini bisa dicegah, ya hukum bisa ditegakkan. Dan kita sama-sama kembali kepada cita-cita kita agar proses pilkada ini adalah bentuk dari adu program, adu ide, dan adu gagasan. Baik, Mas Taufik. Singkat dari Mas Bas. Saya kira ya kasus status tersangka Basuki tidak akan menghalangi beliau untuk ikut tanggal 15 Februari. Dan saya kira jangan anggap enteng partai. Begitu partai bekerja, saya kira memang ada kemungkinan bagi Baja ya untuk menang satu putaran. Tapi kalau partai-partai pendukung kurang maksimal, bisa terjadi 2 putaran. Ini mesin partai akan menjadi mesin politiknya akan menjadi penentu sebetulnya. Jangan anggap partai, mereka yang akan berperan sampai ke bawah. Oke, baik. Mas Bas, Kang Gun-Gun, Pak Sumarno dan Mas Taufik Basari, terima kasih banyak sudah bersama kami di The Headlines. Pemirsa, demikianlah The Headlines kali ini. Terima kasih. Saya Rudi Andanu. Sampai jumpa.